Perkenalkan, nama saya Melinda Kristianti Caroline Bere dengan NIM 2110020020069. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara penggunaan dan pengaplikasian Mayop sendiri. Tutorial ini saya bikin agar dapat menyelesaikan tugas dari BM5, yaitu untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Applikom. Semoga video yang saya bikin ini dapat menuntaskan nilai UAS saya pada mata kuliah Applikom. Nah, di video kali ini saya akan bagikan cara pengerjaan Mayop Udibuana dari awal sampai akhir membackup data. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, karena kita akan membuat, maka di menu awal Mayop kita pilih create, kemudian kita next. Isikan company name-nya Udibuana, kemudian ABN dengan nomor NPWP, address alamatnya, phone number, fax number, dan juga email address-nya. Jika semua sudah terisi, kemudian selanjutnya pilih next. Kemudian current financial years diisi tahun 2018 sesuai dengan soal di Udibuana adalah untuk periode akuntansi 2018. Kemudian di last month of financial years diisi bulan Desember adalah bulan terakhir periode akuntansi, dan conversion month diisi bulan Desember juga. Anda bisa lihat di dokumen transaksi 1 mulai menggunakan aplikasi Mayop di bulan Desember. Kemudian karena kita akan membuat jurnal penyesuaiannya langsung, maka di number of accounting period pilih 13. Kemudian pilih next. Kemudian next lagi, dan isikan untuk account list, pilih nomor 3, kemudian next, dan di company file, ini adalah tempat penyimpanan, kita pilih change untuk memindahkan tempat penyimpanan kita pindahkan ke new volume app, atau silakan dipindahkan kemana saja, bisa ke desktop, ke dokumen, dan sebagainya. Kemudian sudah berganti, dan pilih next, kemudian pilih setup assistant. Klik account karena kita akan menyusun daftar akun untuk Udibuana, kemudian next, dan di account list, sebelum kita menghapus, mengedit, dan menambahkan akun, lebih baik kita hapus dulu text code yang ada di list. Kemudian di text code kita sisakan saja 2 untuk GST Good and Service Tax yang rate-nya 10% dan juga NT yang rate-nya 0%. Untuk menghapus text code, pilih pajak yang akan kita hapus, kemudian klik kanan dan pilih delete. Lakukan sampai 2 akun pajak yang tersisa, yaitu GST Good and Service Tax 10% dan juga NT 0%. Kemudian kita langsung edit untuk GST Good and Service Tax-nya, pilih tanda panah di samping, kemudian text code diisi dengan PPN, dan description-nya diisi dengan pajak pertambahan nilai, rate-nya biarkan 10%, kemudian klik OK untuk menyimpan. Kemudian klik close untuk menutup. Selanjutnya kita akan mulai mengedit akun. Untuk mengedit akun, kita lihat daftar akun yang disediakan oleh Udibuana di soal. Yang pertama kita edit adalah general check akun, diedit menjadi cash in bank. Pilih tanda panah di samping atau pilih edit yang di bawah bisa. Biar mudah kita pilih tanda panahnya, kemudian di akun name diganti menjadi cash in bank, kemudian OK. Selanjutnya kita mengedit undeposit fund menjadi petty cash, klik tanda panahnya, kemudian akun number biarkan terlebih dahulu, kemudian akun name diisi dengan petty cash dan klik OK. Berikutnya edit akun trade debtors, diedit menjadi akun receivable dengan nomor 1300. Akun name-nya diisi dengan akun receivable, kemudian klik OK. Berikutnya akun trade creditors diedit menjadi akun payable dengan nomor 1100 dan akun name-nya akun payable. Kemudian klik OK. Lanjut dengan GST collected diedit menjadi PPN outcome dengan nomor 1500. Dan GST paid diedit menjadi PPN income dengan nomor 1600. Berikutnya historical balancing account diedit menjadi income summary dengan nomor 1300.
Kemudian edit wage and salaries, diedit nomornya saja menjadi 1700. Langkah berikutnya yaitu kita akan menghapus akun. Akun yang pertama dihapus adalah provision akun, kemudian investment akun, kemudian payroll check akun. Untuk akun dengan link seperti payroll check akun, kita pindahkan terlebih dahulu linknya. Pindahkan untuk payroll check akun diganti menjadi petty cash. Kemudian sekalian untuk employment expense, kita ganti menjadi wage and salaries expense atau wage and salaries. Kemudian di payroll liabilities biarkan terlebih dahulu, kita klik OK. Kemudian hapus untuk payroll check akun. Kemudian untuk akun yang tanpa link bisa langsung dihapus dengan klik akun yang akan dihapus, kemudian klik delete yang ada di bawah. Kemudian untuk AP accrual inventory, kita hapus tanda checklist yang ada di item receipt. Lanjutkan dengan menghapus akun yang tanpa link berikutnya. Kemudian untuk payroll liabilities tadi ada yang kelewat, harusnya ini diedit menjadi income tax payable. Kemudian yang terakhir kita menghapus employment expense. Langkah berikutnya yaitu kita akan menambahkan akun sesuai dengan kebutuhan soal. Untuk menambahkan akun, pilih new yang ada di bawah, kemudian di akun type-nya disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kita akan menambahkan allowance, maka allowance adalah masuk akun type-nya ke akun receivable dengan nomor akun 1400 dan akun name-nya allowance for double debt. Untuk mempercepat pengerjaan, setelah selesai mengetikkan akun name, maka klik langsung new yang ada di bawah untuk menambahkan akun berikutnya. Jangan lupa sesuaikan akun type dengan kebutuhan. Buat nama akun yang dibutuhkan untuk Ude Buana sampai selesai.
Kemudian langkah berikutnya jika sudah selesai menambahkan seluruh nama akun yang dibutuhkan, maka kita pilih next untuk melanjutkan ke opening balance, yaitu menginputkan daftar saldo awal untuk kasus Ude Buana. Lihat di soal trial balance untuk November 2018. Jangan lupa untuk menambahkan tanda minus pada setiap akun kontra, yaitu akun yang tidak sesuai dengan saldo normalnya. Misalnya kelompok 1 normal di debit, maka jika ada kelompok 1 yang bersaldo di kredit, maka itu harus memakai min. Masukkan semua saldo di trial balance yang ada di soal ke dalam opening balance di Mayob sampai amount left to be allocated-nya bersaldo 0. Nah, tadi ada kekeliruan sehingga amount left to be allocated-nya masih memiliki saldo, maka kita cek terlebih dahulu dari atas. Sehingga diketahui salahnya di wage and salaries harusnya Rp36.300.000 kita betulkan. Sehingga amount left to be allocated-nya 0, maka kita pilih next untuk melanjutkan, kemudian close untuk menutup. Kemudian lanjut ke sales untuk mengatur kebijakan penjualannya. Di introduction pilih next, kemudian di layout pilih item, pilih next. Selling detail income akun diisi dengan sales, kemudian use account dan next. Text code diisi untuk free text code-nya diisi NT, use text code dan next. Payment method diisi dengan check, use method, kemudian payment is due diisi dengan in a given of days dengan balance due day 30 hari dan monthly charge for late payment 1%. Kemudian next. Link akun untuk akun for customer receipt diisi dengan cash in bank. Dan akun for undeposit fund diisi petty cash, kemudian next dan new untuk menambahkan daftar customer. Name-nya diisi dengan nama customer, kemudian di tab, dan card ID diisi dengan nomor customernya C001, kemudian di tab lagi di address, isikan alamat di Jalan Menteng nomor 2, dan di tab, kemudian city-nya diisi Jakarta, kemudian berpindah ke PON 1, diisi dengan nomor telepon untuk JBLX, kemudian klik new lagi untuk menambahkan daftar customer yang baru lainnya sampai ke panen LX. Jadi setelah selesai menginputkan data untuk JBLX, kita langsung pilih new yang ada di bawah untuk menambahkan daftar customer yang lainnya. Jangan langsung pilih OK.
Jika semua customer sudah kita buatkan kartu pelanggannya, barulah kita selesaikan dengan klik OK dan klik close untuk menutup. Kemudian lanjut ke purchase di next. Layout pilih item sama dengan di sales, kemudian next, dan expand account diisi dengan cost of goods sold, kemudian use account, dan next. Di text code sama, freight text code-nya diganti menjadi NT, kemudian use text code, dan next. Payment method sama, pilih check, use method, dan payment is due diisi menjadi in a given of days dengan balance due day 30 hari, kemudian next. Di link akun, cash in bank, kemudian next, dan new untuk menambahkan daftar supplier atau membuat kartu supplier. Dimulai dengan PT Sahabat Jaya, name-nya, kemudian card ID diisi dengan S001 dan alamatnya diisikan. Jika sudah selesai menginputkan untuk PT Sahabat Jaya, langsung pilih new lagi yang ada di bawah untuk menambahkan daftar supplier yang lainnya sampai ke PT Margonda. Jika semua supplier sudah kita buatkan kartu suppliernya, maka kita selesaikan dengan klik OK, kemudian klik close untuk menutup. Kemudian lanjut, kita akan mengatur link akun untuk UD Buana dimulai dengan setup, kemudian link account, pilih akun and banking account. Di sini historical balancing diisi dengan income summary, kemudian elektronik diisi dengan elektronik, dan end deposit fund diisi dengan petty cash, kemudian OK, dan lanjut. Setup link akun untuk sales account. Di sini untuk tracking receivable diisi dengan akun receivable, dan customer receipt diisi dengan cash in bank, kemudian OK. Lanjut ke setup link akun untuk purchase account. Di sini untuk tracking payable diisi dengan akun payable, dan paying bills diisi dengan cash in bank. Kemudian aktifkan untuk I pay freight on purchase diisi dengan freight paid, kemudian use account, dan OK. Kemudian setup link akun untuk payroll akun. Isikan sesuai dengan data berikut. Kemudian OK. Kemudian kita akan masukkan daftar saldo utang dan piutang untuk UD Buana. Di sini ada daftar saldo piutang dan utang. Kita urutkan dari tanggal yang terkecil, yaitu yang pertama ada di FA Makmur untuk daftar utang. Maka masuk ke setup, kemudian balance dan supplier balance. Kemudian pilih FA Makmur dan add purchase. Di tab, kemudian termin biarkan N/30, date diisi dengan 20 November 2018, supplier invoice-nya diisi dengan F.1289, kemudian memonya saldo awal utang FA Makmur. Total including diisi dengan Rp17.600.000 dan tax code-nya PPN, kemudian record. Tanggal terkecil berikutnya adalah 23, ada 2 di customer dan supplier. Kita masukkan dulu yang supplier, maka di FA Makmur kita pilih ke PT Sahabat Jaya, kemudian use supplier dan add purchase. Isikan tanggal dengan 23 November 2018, supplier invoice-nya dengan C.15234, dan memonya saldo awal utang PT Sahabat Jaya, kemudian total including tax-nya diisi dengan Rp23.100.000 dengan tax code-nya PPN, kemudian record. Kemudian saldo terkecil berikutnya ada di saldo piutang, maka ini kita close terlebih dahulu, kemudian pilih di setup balance, kemudian customer balance. Klik di maju LX, kemudian add cell. Tekan tab yang ada di keyboard, kemudian invoice-nya diisi dengan F'11-10, kemudian date-nya 23 November 2018, dengan memonya saldo awal piutang maju LX, dan total including tax-nya adalah Rp19.800.000 dengan tax code-nya PPN, kemudian record. Kemudian tanggal terkecil berikutnya yaitu 24 ada di saldo piutang atas nama Panen LX, maka di maju LX kita ganti menjadi Panen LX, kemudian use customer, kemudian add cell.
Di tab, kemudian invoice diisi dengan F strip 11 garis miring 14, kemudian date-nya 24 November 2018, dengan memo saldo awal piutang panen Elex, dan total including teksnya adalah Rp3.300.000, dengan teks kode PPN, kemudian record. Tanggal berikutnya yaitu 25 November, masih di saldo piutang atas nama JBLX, maka di panen Elex kita ganti menjadi JBLX, kemudian use customer dan add sale. Di tab, kemudian invoice-nya diisi dengan F11 garis miring 12 tanggal 25 November 2018 dengan memo saldo awal piutang JBLX dengan total including teksnya adalah Rp34.100.000 dan teks kode PPN kemudian record. Tanggal berikutnya yaitu tanggal 28 ada di saldo awal utang, maka ini kita close, kemudian ke setup, kemudian balance dan supplier balance. Pilih untuk PT Margonda, kemudian add purchase. Di tab dan date-nya diisi dengan 28 November 2018, supplier invoice-nya FK.2011 dengan memo saldo awal utang PT Margonda dengan total including tax adalah Rp28.600.000 dengan tax code-nya PPN, kemudian record. Di sini kita klik OK, kemudian OK lagi. Dan di sini out of balance semuanya sudah 0, maka sudah balance antara saldo utang dengan account receivable yang ada di trial balance. Kemudian ke setup, balance dan customer balance, kemudian klik digital Elex dan add sale, kemudian tab, invoice diisi dengan F11 garis miring 25 dengan tanggal 29 November 2018 dan memonya saldo awal piutang digital Elex dengan total including teksnya adalah Rp28.600.000 dan teks code-nya PPN, kemudian record. Di sini kita klik OK, kemudian OK lagi, dan di out of balance amount sudah 0, maka ini sudah balance account receivable yang ada di real balance dengan account receivable yang sudah kita masukkan barusan. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat kartu persediaan. Di sini kita masuknya di inventory, kemudian item list, kemudian di sini klik new yang ada di bawah untuk membuat item baru. Item number diisi dengan kode inventory yaitu HPP-14 dengan namanya HP Pavilion 14. Kemudian beri tanda centang di kotak 3 yang ada di bawah, I buy, I sell, dan I inventory. Diklik saja. Kemudian isi cost of sales account diisi dengan cost of goods sold di use account, dan income account for tracking sales diisi dengan sales use account, dan satu lagi I inventory diisi dengan merchandise inventory dan use account. Kemudian berpindah ke buying details, di sini diisi untuk PPN, kemudian use tax code, dan di selling detail diisi juga sama PPN, use tax code kembali, dan oke. Kemudian klik new kembali untuk membuat Dell Inspiron dengan item numbernya DI strip 15, name-nya Dell Inspiron 15. Pakai tab saja untuk berpindah dari item number ke name. Kemudian klik juga 3 kotak yang ada di bawahnya, kemudian OK. Dan close untuk menutup. Langkah berikutnya itu menginputkan saldo awal persediaan barang dagang masih di inventory ke count inventory, isikan the counted dengan kuantitas barangnya untuk Dell 16 unit dan untuk HP 20 unit, kemudian di adjust inventory. Di sini kita klik new, kemudian klik opening balance. Unit cost diisi dengan harga per unitnya untuk Dell Inspiron yaitu Rp12.500.000 dan untuk HP Pavilion Rp16 juta di account diisi dengan merchandise inventory bernomor 1 strip 1500. Kemudian jangan lupa date-nya diisi tanggal 1 Desember 2018 dan memonya persediaan awal barang dagangan, kemudian record. Kemudian ke transaction journal untuk melihat jurnal yang sudah kita buat. Di sini pilih all, kemudian di date from diisikan sebelum tanggal 1 November minimalnya dan di to-nya maksimal sampai tahun sekarang. Berikutnya masih di inventory set item price untuk mengatur persediaannya menggunakan average cost, kemudian oke. Kemudian kita sudah bisa masuk ke dokumen transaksi 1. Di sini ada bukti pengeluaran kas dibayarkan kepada karyawan untuk pembayaran gaji bulan November. Maka ini adalah pembayaran selain untuk bayar utang, maka masuknya ke banking spend money. Hilangkan tanda checklist di teks inklusif dengan cara diklik, kemudian di pay diisi dengan karyawan, memonya diisi dengan pembayaran gaji karyawan bulan November 2018, dengan cek numbernya BKK 12 strip 1 dan date-nya 1 Desember 2018, amount-nya yaitu Rp2.500.000. Kemudian ke akun, di sini karena ini bayar gaji bulan November, maka akunnya adalah expense payable. Kemudian use account dan di tab. Jadi out of balance-nya sudah 0, kemudian CTRL-R untuk melihat jurnalnya dan oke. Kemudian klik record untuk menyimpan.
Selanjutnya yaitu dokumen transaksi 2. Di sini ada voucher kas kecil karena tadi masih di banking spend money. Voucher kas kecil juga masuknya ke banking spend money, maka kita ganti saja pay from akunnya dari cash in bank diganti menjadi petty cash, kemudian pay-nya diisi dengan percetakan kemenangan. Memo diisi dengan pembuatan brosur iklan, kemudian check number-nya diisi V12 strip 1 dengan date-nya 2 Desember 2018 dan amount-nya Rp675.000. Kemudian di akun, karena ini pembuatan brosur iklan, maka akun yang digunakan adalah advertising expense. Kemudian use account. Kemudian tab dan auto balance 0, maka CTRL-R untuk melihat hasil jurnal, kemudian OK dan klik record untuk menyimpan. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi 3, bukti penerimaan kas, maka ini kita cancel. Di sini ada bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur, maka ini sales ke receipt payment. Kemudian di customer diisi dengan JBLX, use customer, amount resepnya Rp34.100.000, memonya pelunasan faktur F11-12 tertanggal 25 November 2018, kemudian ID-nya BKM 12 strip 1 dengan tanggal 3 Desember 2018. Kemudian karena di sini cuma ada satu tanggal 25 November, maka kita klik di amount update satu kali, kemudian CTRL-R untuk melihat jurnal, kemudian OK dan klik record untuk menyimpan. Lanjut ke dokumen transaksi 4, di sini ada voucher kas kecil lagi untuk kantor PLN dan Telkom pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November, maka masuknya ke banking spend money. Pay from akun diganti menjadi petty cash, kemudian use account. Dengan pay diisi kantor PLN dan PT Telkom, kemudian memonya pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November. Check number diisi dengan V12 strip 2 dengan date-nya 4 Desember 2018 dan amount-nya Rp975.000. Karena ini adalah pembayaran listrik dan telepon bulan November, maka akun yang digunakan adalah expense payable. Kemudian use account dan tab, CTRL-R untuk melihat jurnalnya, kemudian OK, dan klik record untuk menyimpan. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi 5, di sini ada faktur kopi, ini artinya adalah penjualan kredit, maka kita catat di sales, kemudian enter sales. Kemudian customer diisi dengan digital LX, use customer. Termin biarkan N/30, hilangkan tanda checklist di teks inklusif, dengan diklik satu kali, kemudian invoice diisi dengan F12 strip 1, date-nya diisi 6 Desember 2018, dan customer PO diisi dengan 121. Kemudian di SIP diisi dengan kuantitas barangnya 9 unit, kemudian di tab untuk HP Pavilion, use item, dan di tab lagi masuk ke price-nya, harga per unitnya yaitu Rp18 juta, di tab lagi sampai ke bawah, dan 7 unit untuk Dell Inspiron 15, use item, dan di tab lagi untuk mengisi price-nya per unit Rp14 juta. Kemudian tab dan cek balance due harus Rp286 juta, kemudian CTRL-R untuk melihat jurnalnya dan klik OK, kemudian klik record untuk menyimpan. Lanjut ke dokumen transaksi 6, yaitu di sini ada bukti pengeluaran kas. Untuk pelunasan faktur, maka kita catat di purchase, kemudian fasilitasnya adalah pay bills. Supplier diisi dengan PT Margonda, use supplier. Kemudian memo diisi dengan pelunasan faktur FK 2011 tertanggal 28 November 2018 dengan cek numbernya BKK 12 strip 2 dan tanggalnya 6 Desember 2018. Kemudian amount-nya diisi Rp28.600.000. Karena di sini cuma ada satu tertanggal 28 November saja, maka kita langsung klik di amount update-nya satu kali, kemudian di tab dan CTRL-R untuk melihat jurnalnya, kemudian OK dan klik record untuk menyimpan. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi 7, di sini ada nota kredit kopi, ini adalah lawan kita adalah Digital LX, maka ini adalah retur penjualan. Kita ke inventory, kemudian item list, buka untuk Dell Inspiron tanda panahnya, kemudian income akun for tracking sales diganti menjadi sales retur, kemudian use account dan OK. Satu lagi untuk HP Pavilion, buka lagi panahnya, kemudian ganti sales menjadi sales retur, kemudian use account dan OK lagi. Ini adalah untuk link akun untuk retur penjualan, baru kita akan menginputkan retur penjualannya masuk di sales, enter sales. Customer diisi dengan Digital LX, kemudian use customer, dan termin biarkan. Invoice-nya diisi dengan NK12 strip 1 dengan date-nya 7 Desember 2018. Customer PO diisi dengan 121, yaitu yang tadi penjualan tanggal 6, kemudian ship, di sini karena retur penjualan, maka ship-nya beri tanda min. Jadi min 2 untuk HP Pavilion, kemudian use item, kemudian tab dan price-nya adalah Rp18 juta, kemudian tab lagi sampai ke bawah, dan min 1 untuk Dell Inspiron, kemudian use item dan tab lagi untuk mengisikan harga satuan Rp14 juta, kemudian tab lagi dan cek balance due harus sama dengan total jumlah, kemudian CTRL-R untuk melihat jurnal di sini, kemudian OK dan klik record untuk menyimpan.
Kemudian pilih register dan pilih return and credit. Kemudian di apply to sell. Dan di memo isikan dengan retur penjualan Digital Alex. ID-nya NK12-1 dengan date-nya 7 Desember 2018. Karena retur penjualan ini berhubungan dengan tanggal 6 Desember, maka kita lurus dengan tanggal 6, klik di mon update-nya satu kali, kemudian di tab dan CTRL-R. Ini jurnalnya, kemudian OK dan klik record untuk menyimpan. Kemudian kita tutup dengan klik cancel dan kita ke menu inventory, kemudian item list untuk mengubah link akun sales retur menjadi sales kembali. Ubah link akun sales retur ke sales untuk dua item persediaan, yaitu Dell Inspiron dan juga HP Pavilion. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi 8, di sini ada voucher kas kecil, maka masuknya ke banking spend money. Pay from akun diganti dari cash in bank menjadi petty cash, kemudian pay diisi dengan toko super. Memo diisi dengan pembelian perlengkapan toko. Check number diisi V12-3 dengan date-nya 9 Desember 2018 dan amount-nya Rp900.000. Kemudian karena ini adalah pembelian perlengkapan toko, maka akun yang kita gunakan adalah store sublist. Kemudian use akun dan di tab, kemudian CTRL-R untuk melihat jurnal, klik OK dan klik record untuk menyimpan. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi 9, di sini ada bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur, maka kita catat ke purchase dengan fasilitasnya Pay Bills. Supplier diisi dengan PT Sahabat, kemudian use supplier. Memo diisi dengan pelunasan faktur C15234 tertanggal 23 November 2018. Cek numbernya BKK12-3 dengan date-nya 9 Desember 2018 dan amount-nya Rp23.100.000. Kemudian karena di sini cuma ada satu tertanggal 23 November, maka kita klik di mon update satu kali, kemudian CTRL-R. Ini jurnalnya, klik OK dan klik record untuk menyimpan. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi 10, di sini ada faktur asli, artinya adalah pembelian kredit, maka kita catat di purchase, kemudian enter purchase. Hilangkan tanda checklist di teks inklusif dengan klik satu kali, kemudian supplier diisi dengan PT Margonda, kemudian use supplier, termin N/30 biarkan, purchase diisi dengan 34A, date-nya 10 Desember 2018 dengan supplier invoice-nya adalah F05. Bill diisi dengan kuantitinya yaitu 11 unit untuk HP Pavilion, kemudian use item dan tab, price-nya Rp16 juta, kemudian tab lagi sampai ke bawah dan 10 unit untuk Dell Inspiron dengan harga Rp12.500.000. Kemudian cek di balance due harus sama dengan total jumlah 33100, kemudian record untuk menyimpan. Jika muncul would you like to change the text code use, pilih no untuk merecord. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi 11, di sini ada nota kredit kopi, ini adalah retur pembelian karena lawan kita adalah PT Margonda. Maka kita catat ke purchase, kemudian enter purchase, kemudian supplier diisi dengan PT Margonda, use supplier. Purchase order diisi dengan 14A dan date-nya 11 Desember 2018. Supplier invoice diisi dengan NK strip 1. Kemudian di tab, berpindah ke bill karena ini retur pembelian, maka kita beri tanda minus, jadi -1 untuk HP Pavilion. Kemudian di tab dengan price-nya adalah Rp16 juta, kemudian tab lagi sampai ke bawah dan -2 untuk Dell Inspiron dengan harga Rp12.500.000. Kemudian cek di balance due 45.100 harus sama dengan jumlah total dan CTRL-R untuk melihat jurnal, kemudian OK dan klik record untuk menyimpan. Kemudian klik registers dan retur and debits, kemudian apply to purchase. Memo diisi dengan retur pembelian PT Margonda, kemudian ID-nya NK-1 dan date-nya 11 Desember 2018. Karena di sini cuma ada satu, yaitu pembelian tanggal 10 Desember, maka kita klik di mon update-nya satu kali, lurus dengan tanggal 10 Desember. Kemudian di tab dan klik record untuk menyimpan. Lanjut ke dokumen transaksi 12, di sini ada bukti penerimaan kas dari Digital Alex. Ini adalah bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur, maka kita masuknya ke sales dan receive payment. Kemudian customer diisi dengan Digital Alex, use customer. Amount receive diisi dengan Rp180.400.000. Kemudian memonya pelunasan faktur F12 strip 1 tertanggal 6 Desember 2018. ID diisi dengan BKM 12 strip 2 dan tanggalnya 12 Desember 2018. Karena ini pelunasan faktur tertanggal 6 Desember, maka kita klik di mon update lurus dengan tanggal 6 Desember. Klik satu kali mon update-nya, kemudian di tab dan CTRL-R untuk melihat jurnal.
kemudian oke dan klik record untuk menyimpan. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi 13. Di sini ada nota kontan kopi, ini adalah penjualan tunai, maka masuknya ke sales dan enter sales. Customer diisi dengan penjualan tunai. Karena di sini belum ada, maka pilih new untuk membuatnya dengan name-nya penjualan tunai, kemudian klik OK. Buka kembali ke customer dan isikan dengan penjualan tunai, kemudian use customer. Termin diganti menjadi COD. Payment is due menjadi COD dan kemudian klik OK. Invoice diisi KN01 dengan date-nya 13 Desember 2018 dan customer PO 122. Kemudian ship-nya 7 unit untuk HP Pavilion, use item, dan di tab, kemudian price-nya adalah 18 juta rupiah, kemudian tab lagi sampai ke bawah dan 8 unit untuk Dell Inspiron, kemudian di tab lagi price-nya 14.500.000, kemudian tab lagi dan lihat di balance due harus sama dengan total jumlah 266.200, kemudian pay today diisi dengan sejumlah balance due karena ini adalah penjualan tunai. Kemudian CTRL-R untuk melihat jurnalnya, kemudian OK dan klik record untuk menyimpan. Lanjut ke dokumen transaksi 14. Di sini ada bukti penerimaan kas. Di sini berarti pelunasan faktur, maka kita masuknya ke sales receipt payment. Customer diisi dengan digital LX, kemudian use customer. Amount receipt diisi Rp28.600.000. Memonya pelunasan faktur F11-25 tertanggal 29 November 2018. Kemudian ID-nya diisi dengan BKM 12/4 dengan date-nya 14 Desember 2018. Karena ini pelunasan faktur tertanggal 29 November, maka klik di amount update-nya lurus dengan tanggal 29 November, klik satu kali kemudian di tab dan CTRL-R untuk melihat jurnal, kemudian OK dan klik record untuk menyimpan. Kemudian lanjut lagi dokumen 15, di sini ada pengeluaran kas, dibayarkan kepada kas negara untuk pembayaran PPN bulan November, maka kita masuknya ke banking spend money. Kemudian di pay diisi dengan kas negara, dengan memonya pembayaran PPN bulan November 2018. Check number diisi dengan BKK 12/4, date-nya 15 Desember 2018 dan amount-nya Rp1.500.000. Kemudian karena ini pembayaran PPN bulan November, maka akun yang kita gunakan adalah PPN Payable. Cari di kelompok akun 2 PPN Payable, kemudian use account, tekan tab dan CTRL-R untuk melihat jurnal, kemudian OK dan klik record untuk menyimpan. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 16, di sini ada faktur kopi, ini berarti penjualan kredit, maka masuknya ke sales, enter sales. Customer diisi dengan JBLX, kemudian use customer. Termin N/30 diganti menjadi 2/10 N/30. Discount day diisi dengan 10, kemudian balance due day 30, dan diskon for early payment diisi 2%, kemudian OK. Invoice diisi dengan F12/2, kemudian date-nya 18 Desember 2018, customer PO diisi dengan 123. Kemudian di shift 6 unit untuk HP Pavilion, use item, di tab dan price-nya harga Rp18.500.000, kemudian tab lagi sampai ke bawah, dan 4 unit untuk Dell Inspiron, use item, tab lagi dengan harga Rp15 juta, kemudian tab, dan balance due harus sama dengan total jumlah yaitu Rp188.100.000, kemudian CTRL-R untuk melihat jurnal, klik OK dan klik record untuk menyimpan. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi 17, di sini ada bukti pengeluaran kas kepada PT Margonda jadi pelunasan faktur, masuknya ke purchase by bills, kemudian supplier diisi dengan PT Margonda, use supplier, dan memonya diisi dengan pelunasan faktur F05 tertanggal 10 Desember 2018, kemudian ceknya diisi BKK 12/5, date-nya 18 Desember 2018, dan amount-nya Rp286 juta. Kemudian karena di mon update-nya cuma ada satu tertanggal 10 Desember 2018, maka klik di mon update satu kali, kemudian di tab dan CTRL-R untuk melihat jurnal, kemudian OK dan klik record untuk menyimpan. Kemudian lanjut lagi ke dokumen transaksi 18, di sini bukti penerimaan kas untuk penerimaan piutang yang sudah dihapuskan, maka ini masuknya ke banking receipt money. Klik teks inklusif untuk menghilangkan tanda checklistnya, kemudian payornya diisi dengan panen LX, use card. Kemudian di OK dan amount resepnya sebanyak Rp7.200.000. Memo diisi dengan penerimaan piutang yang telah dihapuskan sebanyak 60%-nya. ID diisi dengan BKM 12/4, kemudian date-nya 20 Desember 2018. Karena ini adalah pelunasan piutang yang telah dihapuskan, maka masuknya bukan ke account receivable, melainkan ke allowance for doubtful debt.
Jadi akun yang digunakan adalah allowance for the full day. Pilih di nomor akun 1 allowance, kemudian use account, kemudian di tab dan CTRL-R untuk melihat jurnalnya, kemudian OK dan klik record untuk menyimpan. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 19. Di sini ada faktur asli, artinya adalah pembelian kredit, maka kita catat ke purchase, enter purchase. Supplier diisi dengan PT Sahabat Jaya, kemudian use supplier, terminnya N/30, biarkan purchase ordernya adalah 298, kemudian date-nya 22 Desember 2018, dan supplier invoice-nya adalah A17. Kemudian di bill, di sini dibelinya 13 unit untuk HP Pavilion, di tab, pilih HP Pavilion, kemudian use item, dan di tab lagi harganya adalah Rp16.200.000, kemudian tab lagi sampai ke bawah, dan 15 unit untuk Dell Inspiron 15, use item, dan di tab harganya Rp12.600.000, kemudian di tab lagi, dan di balance 2 harus sama dengan jumlah totalnya, Rp439.560.000, kemudian klik record dan klik no untuk menyimpan. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 20, di sini ada bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur, maka ini pelunasan piutang, masuknya ke purchase by bills. Kemudian supplier diisi dengan FA Makmur, use supplier. Memo diisi dengan pelunasan faktur F1289 tertanggal 20 November 2018. Kemudian ceknya BKK 12 strip 6 dengan date-nya 23 Desember 2018 dan amount-nya Rp17.600.000. Kemudian karena di sini cuma ada satu, yaitu tertanggal 20 November 2018, maka klik di Mon Upload lurus dengan tanggal 20 November 2018, klik di Mon Upload-nya satu kali, kemudian di tab dan CTRL-R untuk melihat jurnal, kemudian OK dan klik record untuk menyimpan. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 21, di sini pun ada bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur, maka masuknya ke Sales Receipt Payment, kemudian Customer diisi dengan Maju LX, kemudian Use Customer. Amount resepnya diisi Rp19.800.000 dengan ID BKM 12 strip 6 dan date-nya 25 Desember 2018. Kemudian memonya diisi pelunasan faktur F11 strip 10. Karena ini adalah pelunasan faktur dan tertanggal 23 November 2018, maka klik di amount update-nya lurus dengan 23 November, klik satu kali, kemudian di tab dan CTRL-R untuk melihat jurnalnya, kemudian OK dan record untuk menyimpan. Lanjut ke dokumen transaksi 22, di sini ada voucher kas kecil, maka kita catat ke banking, kemudian spend money, pay from akun diganti menjadi petty cash, kemudian use account, pay diisi dengan Santoso, kemudian memonya adalah perbaikan atap toko yang rusak, dengan cek numbernya V12 strip 4 dan date-nya 26 Desember 2018, amount-nya Rp500.000. Karena di sini perbaikan atap toko masuk ke order operational expense, maka akun yang kita gunakan adalah order operating expense. Kemudian use account, di tab, dan CTRL-R untuk melihat jurnalnya, kemudian OK dan klik record untuk menyimpan. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 23, di sini ada faktur kopi, ini adalah penjualan kredit, maka kita catat ke sales, kemudian enter sales, kemudian customer diisi dengan Maju LX, use customer, determine N/30 diganti menjadi 2/10, klik tanda panahnya, kemudian diskon day diisi dengan 10 hari, balance due day 30, dan diskon for early payment-nya 2%, kemudian OK, dan invoice-nya diisi dengan F12 strip 3, date-nya 27 Desember 2018, dan customer PO-nya adalah 124. Di ship diisi dengan 15 unit untuk HP Pavilion, use item, kemudian di tab lagi, harganya Rp18 juta, kemudian tab lagi sampai ke bawah dan 10 unit untuk Dell Inspiron. Kemudian di tab dan price-nya adalah Rp15.500.000, kemudian di tab lagi dan balance due dicek harus sama dengan total jumlah Rp467.500.000, kemudian CTRL-R untuk melihat jurnalnya, kemudian OK dan klik record untuk menyimpan. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 24, di sini ada faktur asli, ini adalah pembelian kredit, maka kita catat ke purchase, enter purchase. Supplier diisi dengan FA Makmur, kemudian use supplier, terminnya N/30 biarkan, purchase order diisi dengan 34C, kemudian date-nya 29 Desember 2018 dan supplier invoice-nya adalah G11. Bill diisi dengan 12 unit untuk HP Pavilion, di tab saja, kemudian pilih HP Pavilion, use item. Kemudian di tab lagi dengan harga Rp16.400.000, kemudian di tab lagi sampai ke bawah dan 11 unit untuk Dell Inspiron 15.
kemudian di tab dan use item untuk Dell Inspiron, di tab lagi harganya Rp12.400.000, kemudian di tab dan cek balance 2 harus sama dengan total jumlah Rp366.520.000, kemudian CTRL-R untuk melihat jurnal, kemudian OK, kemudian klik record, pilih no untuk menyimpan. Lanjut lagi ke dokumen 25. Di sini ada bukti pengeluaran kas untuk Bank Permata, pembayaran angsuran bulanan. Di sini masuknya ke banking spend money, kemudian di pay diisi dengan Bank Permata. Dengan memonya adalah pembayaran angsuran bulanan ditambah dengan bunga. Cek numbernya diisi BKK 12/7 dengan date-nya 30 Desember 2018 dan monnya adalah 19 juta rupiah. Kemudian untuk pokok pinjaman yaitu pinjaman loan 16 juta, kita gunakan akun Bank Permata Loan. Ada di nomor akun 2, Bank Permata Loan, kemudian use account. Di tab, monnya diisi 16 juta rupiah, kemudian di tab lagi sampai ke bawah dan masukkan lagi untuk bunganya adalah interest expense di kelompok 9, use account, dan di tab lagi kemudian CTRL-R untuk melihat jurnal, kemudian OK dan klik record untuk menyimpan. Nah, setelah kita selesai menginputkan semua dokumen transaksi, langkah berikutnya yaitu kita lihat hasilnya trial balance, kita pilih report, kemudian ke account, pilih trial balance, kemudian display. Di sini terlihat trial balance per 13 bulan periode akuntansi, kita ganti dulu ke Desember. Nah, di sini ada kita bisa mengimpor trial balance ini di send to, bisa ke Excel, bisa ke PDF, bisa ke email dan sebagainya. Kita pindahkan dulu ke Excel. Kemudian buka sheet Excel-nya, di sini di close untuk Mayo trial balance-nya. Di sini terlihat data trial balance per 31 Desember 2018. Ini adalah dasar kita untuk membuat jurnal penyesuaian. Berikutnya kita masuk ke dokumen transaksi 1 untuk bukti memorial. Di sini penyesuaian rekening koran. Untuk jurnal penyesuaian, fitur yang kita gunakan adalah fitur account dengan fasilitasnya record journal entry. General Journal diisi dengan bukti memorial atau BM12/1, kemudian date-nya 31 Desember 2018 dan memonya penyesuaian rekening koran. Kemudian akun yang kita gunakan adalah cash in bank karena cash kita bertambah sebanyak Rp5.070.000 karena Rp5.320 dikurangi 250 biaya administrasinya. Kemudian di tab dan akun yang kedua yaitu yang di debit adalah bank service charge sebanyak Rp250.000. Kemudian di tab lagi dan di kredit akun interest revenue sebanyak Rp5.320.000. Kemudian di tab dan CTRL-R untuk melihat jurnal, kemudian OK dan klik record untuk menyimpan. Kemudian lanjut ke bukti memorial yang kedua. Di sini ada penyesuaian untuk current asset, persediaan akhir store sublease, beban sewa toko, dan beban asuransi, juga taksiran piutang. Maka kita masuknya masih ke account record journal entry, general journal di CBM 12/2, tanggalnya 31 Desember, dengan memonya penyesuaian current asset. Untuk yang pertama persediaan akhir store sublease, kita lihat di TB, trial balance tadi 10.700.000 dikurangi dengan 4.850, hasilnya 5.850. Kita masukkan jurnalnya, debitnya adalah akun store sublease expense, use account, kemudian di tab, masukkan uang di debit sebanyak Rp5.850.000, kemudian di tab lagi, dan akun yang dikredit adalah store sublease, kemudian di tab, sehingga out of balance-nya sudah 0, kemudian lanjut ke penyesuaian yang kedua. Penyesuaian yang kedua adalah beban sewa toko bulan Desember Rp2.500.000, maka debitnya adalah rent expense sebanyak Rp2.500.000. Use account dan uangnya diinputkan Rp2.500.000, kemudian di tab dan di kreditnya adalah prepaid rent. Use account dan di tab uangnya dikredit Rp2.500.000. Kemudian penyesuaian yang ketiga adalah beban asuransi bulan Desember, maka debitnya adalah akun insurance expense. Kemudian use account dan di tab uangnya dimasukkan Rp1.250.000. Kemudian di tab lagi dan di kreditnya adalah prepaid insurance. Kemudian di tab dan penyesuaian yang keempat adalah taksiran kerugian piutang 5% dari saldo per 31 Desember. Di sini akun receivable ada Rp79.500.000 dikali 5% taksiran kerugian piutangnya. Kemudian didapat adalah Rp35.475.000. Kemudian kita punya saldo allowance for the full debt di sebelah kredit 19 juta, maka 35 juta dikurangi 19 juta rupiah, saldo allowance kreditnya, maka didapat Rp16.475.000. Ini yang akan kita masukkan ke jurnal penyesuaian dengan debit akun bad debt expense, use account, kemudian uangnya Rp16.475.000, dan di tab kemudian di kredit, akunnya adalah allowance for the full debt, Rp16.475.000, kemudian CTRL-R untuk melihat jurnal dan klik OK, kemudian klik record untuk menyimpan.
Kemudian lanjut lagi ke bukti memorial yang ketiga. Di sini ada penyesuaian untuk penyusutan dan gaji bulan Desember yang belum dibayar, juga listrik yang belum dibayar. Kita masuk ke account record journal entry, masih general journal diisi dengan BM12 strip 3, kemudian date-nya 31 Desember 2018. Memonya adalah isi saja penyusutan aset tetap dan juga utang lainnya. Kemudian karena di soal sudah diketahui penyusutannya sebanyak Rp1.250.000, maka kita langsung saja akun yang didebit adalah depreciation expense, ada di kelompok 6, use account, kemudian uangnya dimasukkan Rp1.250.000 dan di kredit adalah equipment accumulated depreciation atau equipment accum debt. Di tab, kemudian gaji bulan Desember 3.500.000 akan dibayar tanggal 2 Januari, maka ini adalah penyesuaian untuk utang gaji atau utang beban, maka debitnya adalah pengakuan bebannya wage and salaries sebanyak Rp3.500.000 di debit, kemudian di tab dan di kreditnya adalah expense payable, use account, dan di tab uangnya Rp3.500.000 di kredit. Kemudian yang ketiga, listrik dan telepon bulan Desember akan dibayar bulan Januari tanggal 10, maka akun yang didebit adalah telepon and electricity expense, use account dengan uangnya di debit Rp2.200.000, kemudian di tab dan di kreditnya adalah account expense payable karena ini pengakuan utangnya Rp2.200.000 di kredit, kemudian di CTRL-R untuk melihat jurnal, kemudian klik OK dan klik record untuk menyimpan. Kemudian lanjut lagi ke bukti memorial yang keempat. Di sini ada penyesuaian untuk pajak. Yang pertama adalah PPN income dan juga outcome ditutup pindahkan ke PPN payable. Maka general journal masih di akun record journal entry. General journalnya diisi dengan BM12 strip 4. Kemudian date-nya adalah 31 Desember 2018. Memonya adalah penyesuaian pajak. Kemudian untuk akun di debit kita lihat ke trial balance. Di sini yang tadinya di kredit akun PPN outcome 104.800.000 pindahkan ke debit, dan PPN income yang di debit 99.280.000 akan dipindahkan ke kredit untuk menolkan saldonya. Maka debitnya akun PPN outcome, use account, kemudian uangnya lihat lagi ke trial balance yaitu Rp104.800.000, dan di kreditnya ada PPN income dengan jumlah uangnya Rp99.280.000 di kredit. Kemudian di tab dan selisihnya kita masukkan ke akun PPN payable di kredit Rp5.520.000, kemudian klik record untuk menyimpan. Lanjut ke penyesuaian pajak yang terakhir yaitu menghitung PPh badan dengan tarif tunggal 28%, catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable, perhitungkan income tax payable dengan prepaid tax. Maka kita ke report, kemudian account, pilih trial balance, kemudian display untuk melihat saldo akun prepaid tax. Di sini ada saldo akun prepaid tax Rp15 juta di sebelah debit, maka kita akan pindahkan ke kredit, kemudian ini klik close, kemudian cari profit and loss accrual dan display. Di sini date from-nya dari Januari to Desember 2018. Kita lihat laba perusahaan untuk UD Buana periode tahun 2018 adalah 141 juta sekian. Kita send to Excel untuk mempermudah menghitung pajaknya. Tadi ketentuan di bukti memorialnya adalah kita gunakan tarif tunggal 28%, jadi menghitung pajaknya adalah 28% dikali net profit, kita dapat 39.600 sekian. Kemudian kita masukkan ke jurnal, kita buka transaction journal dan buka bukti memorial yang terakhir, jurnalnya. Kita masukkan akun yang didebit adalah income tax expense, use account sejumlah 39 juta sekian, jumlah 28% dari net profitnya ya. Kemudian di tab dan di kredit kita masukkan prepaid tax, use account, uangnya sebanyak yang tadi 15 juta yang ada di trial balance. Kemudian di tab lagi dan di kreditnya adalah income tax payable, sebanyak selisihnya dari 39 juta dikurangi 15 juta sekian. Kemudian CTRL-R untuk melihat jurnalnya. Kemudian klik OK, kemudian OK lagi, dan klik close. Kemudian untuk tugas yang terakhir adalah kita harus membuat laporan atau print out dari laporan keuangan. Maka kita lihat dulu ketentuan di soalnya, buka di halaman paling depan. Di sini laporan keuangan yang harus dicetak yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Maka kita ke report, kemudian account, pilih untuk laporan laba rugi adalah profit and loss accrual, kemudian display. Untuk mencetak laporan profit and loss, kita klik gambar printer, kemudian cari printer yang terkoneksi dengan komputer kita. Di status yang offline harus sampai ready.
klik print di bawah, kemudian close. Dan untuk mencari laporan posisi keuangan atau neraca, kita ke standar balance sheet, kemudian display. Di sini ada balance sheet untuk 13 periode akuntansi, 13 bulan. Untuk mencetaknya kita sama, tekan atau klik gambar printer sampai status koneksi printer ada yang ready, kemudian klik lagi print. Kemudian untuk mencetak laporan arus kas, kita masih di report, berpindah ke banking, kita cari statement of cash flow, kemudian display. Nah, di sini ada Januari sampai ke 13 bulan periode akuntansi. Di sini untuk mencetaknya sama, klik gambar printer, kemudian statusnya sampai ada yang printernya ready, kemudian klik print. Kemudian langkah berikutnya yang terakhir yaitu kita akan membackup file Mayop yang untuk UD Buana. Kita ke file, kemudian pilih backup. Pilih backup all data, diklik. Kemudian continue. Simpan hasil backup Anda, disimpan mau ke desktop atau ke disk D atau apapun silahkan. Beri nama dengan nama UD Buana, kemudian save, dan tunggu sampai proses backup selesai. Demikianlah proses pembuatan komputer akuntansi Mayop untuk UD Buana, dan mulai dari membuat file perusahaan sampai selesai membackup data. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.